Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, selamat menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kali ini saya Cing Sunandi akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Aceng Sunandi, yang menyajikan tentang beberapa materi pendidikan, hiburan, dan bisnis. Selamat menikmati, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lagi, kali ini kita akan bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, berpakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan pertama, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, kemudian tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Itu kebutuhan yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Coba benar gak kita sebagai manusia biasa perlu akan hal ini? Yakni perlu dengan kasih sayang dan rasa diterima. Di mana itu kita bahas hari ini. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan fisiologis seperti rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian dikasihi, kemudian kita juga mengasihi orang lain, disayangi, kemudian kita pun menyayangi. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan akan berhubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, misalkan teman, keluarga, pasangan hidup, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Rasa diterima, rasa kasih sayang ini akan timbul dari hati kita, dari psikologis kita, baik itu dengan teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan gitu kan. Sehingga banyak orang yang senang memelihara binatang peliharaan untuk untuk membuktikan bahwa dia adalah senang dengan binatang gitu, untuk menyalurkan rasa kasih sayang kepada binatang. Kemudian kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, misalkan klub bola, klub olahraga, lainnya. Kemudian guru, konselor, atau pelatih gitu ya. Sehingga perlu dibuktikan hal ini dengan rasa yang tulus. Kita kadang-kadang dengan teman kerja lebih dari keluarga, atau dengan teman karena lebih dari keluarga, bahkan lebih dekat, itu kan bisa curhat dan sebagainya. Kenapa? Karena rasa kasih sayang ini muncul dalam hati kita, muncul dalam rasa batin kita. Yang ketika kita diterima lebih dekat, lebih intens. Yang ketiga adalah kebutuhan yang bersifat kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi mampu dalam sesuatu hal, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Gitu kan ya. Kebutuhan ini tidak bisa dielakkan oleh seorang manusia karena akan muncul seperti itu. Akan muncul rasa ingin diakui kemampuan kita, diakui kemampuan, keterampilan kita, kemudian
mungkin lebih jauhnya berprestasi gitu kan dalam satu ajang baik lomba atau apapun itu sifatnya. Nah, ini akan muncul hal ini. Dan ini adalah merupakan kebutuhan dasar daripada seorang manusia. Tidak bisa dipungkiri. Wah, saya enggak ya. Nah, kalau dites pastilah. Ya, seminggu ya. Masih yang ketiga, kebutuhan ini meliputi harga diri. Kan kadang-kadang wah harga diri saya terinjak-injak gitu kan. Keinginan ini untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh gitu kan dalam sebuah organisasi. Misalkan ketika kita sudah diakui kemampuan kita, kita punya pengaruh kepada orang lain, anggota lain, kepada teman yang lain gitu kan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi misalkan voli, main bola, badminton, mancing mungkin ya. Tugas sekolah yang menantang, kontekstual dan relevan. Dan belajar menjadi orang yang kuat, baik secara fisik maupun secara pikiran. Membuat pilihan positif dan bekerja, gitu ya. Sehingga dalam bekerja misalkan ada istilah kalau misalnya di guru nih, ada istilah guru berprestasi. Kalau misalkan di atlet berprestasi dan lain sebagainya. Hal ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya nomor 4 adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Ya, artinya seorang manusia ada kalanya butuh kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya, untuk menentukan pilihan lembaga pendidikan yang selanjutnya. Misalkan ketika anak SMA akan keluar tahun itu misalkan, dia pasti akan ada porsinya dia ingin memilih menentukan nasibnya sendiri. Misalkan ketika keluar SMA kerja itu pilihannya, atau kuliah, atau daftar tentara dan sebagainya gitu kan, atau daftar apa. Nah, di sanalah ada kebutuhan dasar manusia yang bersifat kebebasan. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih, gitu kan, dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal-hal baru dan menarik, gitu kan. Ada yang menentukan untuk menjadi atlet, menjadi pengusaha atau menjadi karyawan dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi. Waktu senggang diisi dengan menyalurkan pilihan hobinya misalkan. Memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka. Misalkan liburan, waktu berkumpul dengan keluarga gitu kan. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini atau kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Itu kan kebahagiaan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Artinya seorang manusia butuh dengan rasa senangnya diri sendiri. Ada yang orang senang itu dengan misalkan dengan jalan-jalan ke sawah. Atau ada orang yang senang karena jalan-jalan ke laut. Atau orang yang senang dengan ngobrol, ngopi, dan lain sebagainya. Gitu kan. Sehingga ada tertawanya, ada gembiranya gitu kan. Itulah salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, candaan ya, dan pelajaran yang bermakna. Itulah 5 dari kebutuhan dasar manusia. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa direnungkan oleh masing-masing. Apakah 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi atau bagaimana? Jangan sampai 5 kebutuhan dasar manusia ini
terhalang atau tidak bisa terpenuhi karena berbagai hal. Artinya kita sebagai manusia biasa perlu akan memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Bentuknya bisa yang sederhana, bisa yang luar biasa, bisa yang murah, bisa juga yang lebih mahal. Ya, tergantung kemampuan, tergantung kondisi kita masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat materi ini, dan terima kasih sudah mampir ke channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.